Halo pemirsa setia VBiz News, jumpa dengan saya Alfred Pakaz dalam program VBiz News Domestic Market Review and Outlook periode 21 sampai dengan 25 November 2022. Kenaikan bunga berlanjut, rupiah kembali tertekan. Ya, pasar investasi dalam negeri pekan lalu diwarnai dengan sejumlah isu, diantaranya Bank Indonesia kembali menaikkan suku bunga BI 7-day reverse repo rate sebesar 50 basis points menjadi 5,25%. Sementara itu, neraca perdagangan Indonesia pada Oktober 2022 kembali surplus dan ini sudah 30 bulan berturut-turut. Pihak lain, tekanan eksternal tetap kuat oleh indikasi berlanjutnya kebijakan moneter ketat Amerika yang kembali mendorong capital outflow dari pasar keuangan domestik. Minggu berikutnya, isu prospek pemulihan ekonomi dalam dan luar negeri ini akan kembali mewarnai pergerakan pasar. Seperti apa dinamika pasar hari ini? Berikut detail dari VBiz News Domestic Market Review and Outlook periode 21 sampai dengan 25 November 2022. Ya, kita awal dengan pasar modal Indonesia. IHSG secara mingguannya pekan lalu melemah 0,62% ke level 7.089. IHSG terkoreksi terbatas dalam pasar yang konsolidatif dengan penguatan di 2 hari terakhirnya. Terjadi di antara aksi profit taking investor asing yang ditahan oleh rilis transaksi berjalan Indonesia yang tetap mencatatkan surplus. Sementara itu, bursa kawasan Asia umumnya mix dengan bias yang menguat. Untuk pekan depan berikutnya, IHSG ini kemungkinan masih variatif dengan bias positif secara bertahap. Mata uang rupiah pekan lalu terkoreksi 1,30% secara mingguannya ke level Rp15.687 per US dollar. Ya, rupiah melemah cukup signifikan sepekan penuh dan mendekati lagi level 2,5 tahun terendahnya. Di tengah prediksi mengetatnya kembali kebijakan moneter di Amerika. Untuk minggu depan, rupiah ini kemungkinan masih dalam tekanan menuju oversold areanya. Pemirsa, harga obligasi rupiah pemerintah Indonesia jangka panjang 10 tahun terpantau berakhir naik secara mingguannya. Terlihat dari pergerakan turun kembali yields obligasi pemerintah dan berakhir ke level 7,045% pada akhir pekan. Ini terjadi di tengah aksi beli investor asing di pasar SBN secara terbatas, sementara yield US Treasury bangkit juga terbatas. Pemirsa setia VBiz News, rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia pada 16-17 November yang lalu memutuskan untuk menaikkan BI 7-day reverse repo rate sebesar 50 basis points menjadi 5,25%. Deposit facility menjadi 4,50%, lending facility menjadi 6%. Keputusan kenaikan suku bunga tersebut disampaikan BI sebagai langkah front-loaded, preemptive, dan forward-looking untuk menurunkan ekspektasi inflasi yang saat ini masih tinggi dan memastikan inflasi inti ke depan kembali ke dalam sasaran 3 ± 1% lebih awal, yaitu ke paruh pertama 2023. Indonesia menyatakan perbaikan ekonomi domestik ini terus berlanjut. Kinerja ekonomi Indonesia terus menguat pada triwulan ketiga dengan tumbuh 5,72% year on year-nya, lebih tinggi dari perakiraan dan capaian triwulan sebelumnya, ditopang oleh berlanjutnya perbaikan permintaan domestik dan tetap tingginya kinerja ekspor. Dengan demikian, Bank Indonesia sudah mengerek suku bunga acuan sebesar 175 basis point dalam waktu 4 bulan berturut-turut. BI juga menaikkan suku bunganya dengan cukup agresif, 50 basis point dalam 3 bulan beruntun. Pihak lain, berdasarkan data Badan Pusat Statistik, neraca perdagangan Indonesia pada Oktober kembali mencatat surplus yakni 5,67 miliar dolar AS, lebih tinggi dibandingkan dengan surplus bulan sebelumnya. Kinerja positif tersebut melanjutkan surplus neraca perdagangan Indonesia sejak bulan Mei 2020 atau sudah 30 bulan berturut-turut. Bank Indonesia juga melaporkan berdasarkan data transaksi 14 sampai dengan 17 November, non-residen di pasar keuangan domestik melakukan jual neto atau capital outflow sebesar 1,02 triliun rupiah, terdiri dari beli neto 1,83 triliun di pasar SBN dan jual neto 2,84 triliun rupiah di pasar saham. Ya, demikian pemirsa setia VBiz News, kita sudah membahas bersama VBiz News Domestic Market Review and Outlook periode 21 sampai dengan 25 November 2022. Saya Alfred Pakaz di sini mohon diri sejenak. Baiklah untuk semuanya, stay safe, stay healthy. Salam VBiz.